Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maudi Taurus dengan NIM C1D124074 dari kelas B Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah kelompok saya, yaitu kelompok 3 yang bertemakan komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dalam komunikasi antar pribadi. Nah, pasti sebagian teman-teman sekalian ada yang bertanya-tanya, apa sih itu komunikasi verbal dan nonverbal? Nah, pengertian komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi verbal adalah penyampaian pesan yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya itu pada saat kita berbicara, berdiskusi, atau menulis pesan. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal itu adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata. Dia melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, kontak mata, dan bahasa tubuh lainnya. Adapun peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam interaksi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi itu melibatkan interaksi langsung antara individu baik dalam lingkungan sosial, profesional maupun pribadi. Peran komunikasi verbal dan nonverbal sangat penting dalam membangun hubungan yang efektif. Dan komunikasi verbal membantu menyampaikan informasi secara jelas dan langsung. Kata-kata yang digunakan harus dipilih dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, komunikasi nonverbal memperkuat pesan verbal dan membantu menyampaikan emosi serta makna yang lebih dalam. Misalnya, nada suara yang lembut itu menunjukkan keramahan, sementara ekspresi wajah yang serius menunjukkan ketegasan. Nah, kombinasi keduanya itu menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan mengurangi kesalahpahaman. Adapun jenis-jenis komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal memiliki berbagai bentuk yang dapat memperkuat atau bahkan menggantikan komunikasi verbal. Yang pertama itu ada ekspresi wajah. Wajah adalah alat komunikasi yang sangat kuat. Senyuman menunjukkan kebahagiaan, sementara kerutan di dahi itu bisa menunjukkan kebingungan atau ketidaksetujuan. Yang kedua itu ada gerakan tubuh atau gestur. Gerakan tangan, posisi tubuh, dan cara berdiri itu dapat memberikan makna tambahan dalam komunikasi. Dan yang ketiga itu ada kontak mata. Kontak mata, menjaga kontak mata itu menunjukkan perhatian dan keterlibatan dalam percakapan. Yang keempat itu postur tubuh. Cara seseorang berdiri atau duduk dapat menunjukkan sikap percaya diri atau ketidaknyamanan mereka. Nah, yang kelima itu ada nada dan intonasi. Suara. Cara berbicara termasuk kecepatan dan nada suara dapat mengubah makna pesan yang disampaikan. Nah, adapun contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari komunikasi verbal. Berbicara dengan teman, mengirim pesan teks, memberikan instruksi kerja. Sedangkan di komunikasi nonverbal, mengangguk sebagai tanda setuju, tersenyum saat menyapa orang lain, menggunakan gestur tangan saat berbicara. Nah, adapun kesalahan dalam komunikasi nonverbal. Meskipun komunikasi nonverbal sangat penting, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, kurangnya kontak mata. Dapat menunjukkan kurangnya kepercayaan diri atau ketidaktertarikan. Yang kedua, gestur yang berlebihan. Itu bisa membuat pesan menjadi tidak jelas atau membingungkan. Yang ketiga, ekspresi wajah yang tidak sesuai dengan kata-kata yang diucapkan itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan. Baik, dari kesimpulan yang telah saya sampaikan bahwa komunikasi verbal dan nonverbal itu saling melengkapi dalam interaksi antar pribadi. Memahami dan menggunakannya dengan baik dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik. Baik, sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.